Hari ini kita akan ada foto session dengan Rudy Yanwar. Ikutin ya. Saya Aditya dari CSP Law Firm. Saya mau beri testimoni buat Rudy Yanwar fotografi. Saya tahunya Rudy Yanwar cuma tahu foto-foto tentang makanan, but in this event, timnya very professional, Pak Rudy-nya juga sendiri very professional. Mereka really time concern, mereka well managed banget untuk acara-acara event seperti ini. So, well recommended banget untuk mau menggunakan Rudy Yanwar fotografi. Yes, halo selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di acara Insider, sebuah program informatif, edukatif, interaktif tentang bisnis dan pengusaha yang berkaitan dengan ekspor dari Indonesia Direct. Dengan harapan dapat menjadi inspirasi yang bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada TV Desa sebagai media partner yang menyiarkannya secara live via Satelit Risat, aplikasi Genflix, dan YouTube yang sangat mendukung Indonesia Direct dalam program pelatihannya dan pemasaran produk potensial UKM kita. Pada kesempatan kali ini kami sangat bangga mempersembahkan Tan Leni Yonatan dari PT Dasa Karya Indonesia, aplikasi Carini, dengan tema Bangun Ekosistem Perkuat Sinergi untuk Majukan UKM Indonesia. Dengan host Pak Bib Buksen Asegaf, founder dari Indonesia Direct, dan tentunya dengan saya Rudy Yanwar sebagai moderator, founding partner Indonesia Direct. Semoga sharing pada sesi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kami persilakan waktu dan tempatnya pada Pak Bib untuk memulai acara hari ini. Silakan Pak Bib. Baik, terima kasih Coach. Bisa dengar ya suara saya? Yes, sangat jelas sekali Pak. Oke. Baik, kali ini saya tidak perlu tanya cuaca karena saya juga di Jakarta dan cuacanya oke saja. Biasanya saya cek dulu, sebelumnya saya cek sama Coach Jakarta. Saya di Solo, cuaca Jakarta gimana? Baik. Cuaca di Sudirman sih oke-oke aja, nggak tahu kalau di daerahnya Coach ya, dan daerahnya Bu Leni juga semoga sama. Dan ini membuat kita lebih bersemangat untuk berbicara pagi ini. Topik yang menarik, saya tadi sempat ngobrol dengan Bu Leni dan Pak Rudy dan timnya. Ini captionnya menarik sekali, ada 3 kata yang diangkat sini, ada bangun, ada sinergi, ada maju. Nah, ini gimana ini maksudnya? Biar kita nggak bingung, kita langsung tanyakan aja ke Bu Leni yang udah hadir di sini. Tapi sebelumnya seperti biasa saya akan sapa dulu Bu Leni. Selamat pagi, Bu Leni, apa kabar? Halo Pak Bib, halo teman-teman semua, selamat pagi, luar biasa yang pasti kabarnya Pak. Ya pasti, Bu Leni semangat Iya. sekali pagi ini ya. Udah sarapan Bu Leni? Udah dong, udah. Harus diisi dulu Pak, biar semangatnya lebih luar biasa lagi. Oke, boleh kasih bocoran sarapannya apa pagi ini Bu Leni? Sarapan banyak Pak. Yang pasti sarapannya sebagian besar ada produk UMKM loh Pak. Oke. Iya dong. Menarik Bu Leni. Nah,
Ada 3 kata yang muncul di caption kita kali ini, Mm-mm. yaitu kata bangun, Mm-mm. kata sinergi, dan Mm-mm. kata maju. Nah, Iya. coba dijelaskan apa sekaligus sebelum Bu Mm-mm. Leni Mm-mm. menjelaskan tentang Carini. Carini sendiri, kalau saya tidak salah, Mm-mm. saya belum tanya ke Bu Leni, kalau saya tidak salah itu terdiri dari 2 kata sebenarnya Bu ya, cari dan nih, gitu kan? Nih. Atau gimana? Iya, Coba iya, silakan Bu iya, Leni. iya, oke. Oke. Kenapa kata-kata bangun, sinergi, dan maju adalah kata-kata yang kita bawakan ya pada hari ini, Ya. dan itu juga menjadi values dan menjadi semangat ya yang ada di dalam semua tim Carini gitu ya. Karena sebetulnya kita bangun ini di atas spirit nyatakan saling bantu, Pak Bib, sebetulnya. Jadi yang namanya orang kalau mau melakukan sesuatu, at least dari dirinya harus ada dorongan untuk bangun dulu kan, gitu kan? Ya. Dia harus bangun dulu gitu loh. Ya. Tapi kita tahu bahwa bangun sendiri itu nggak akan bisa, sendiri itu nggak akan kuat. Oke, kita bangun, tapi berdasarkan kekuatan sendiri sulit gitu kan? Sehingga Oke. kita tahu bahwa zaman sekarang sendiri itu nggak akan sanggup lah ya. Sulit lah gitu ya. Mungkin bisa, tapi nggak cepat, nggak mudah gitu kan. Sehingga buat kami yang namanya bangun berkolaborasi, bangun bersinergi, itu matters. Penting banget gitu buat kami. Kalau kami udah ada keinginan untuk bangun, kami mengajak aura sinergi itu ada, ya kami percaya bahwa kita bisa maju. Kurang lebih gitu, Pak Bib. Oke, menarik sekali, Bu Leni. Baik, Iya, Kak. iya. Berarti sekarang kita mulai ke Carini juga. Iya, Silakan. boleh. Ini Carini ini apa sih? Banyak yang bertanya. Boleh, kalau boleh aku diizinkan untuk share material kami, boleh ya Pak Bib? Tapi sebelum aku Oke, mulai silakan. Pak, aku ingin mengucapkan terima kasih dulu sebelumnya ke TV Desa, ke Indonesia Direct, ke Insider, ke Pak Rudi, ke Pak Bib, dan semua teman-teman yang udah berkenan mengundang Carini yang masih kecil ini ya, kami masih new baby, ke acara yang luar biasa ini gitu. Thank you so much Pak. Oke, untuk waktu dan tempat mungkin aku boleh dibantu oleh temanku Arya untuk bisa mulai men-share kita punya slide presentation. Oke, jadi ini gambaran kami, Carini, apa aja jadi satu. Kami ada di bawah PT Dasah Karya Indonesia karena sebetulnya kami terdiri dari 10 anak Indonesia ya dalam membangun perusahaan ini. Boleh dilanjutkan Pak Arya? Nggak ada suaranya ya? Sebentar. Yes. Halo, nama saya Odi, saya owner dari Vojo Coffee. Usaha ini sudah berjalan selama 1 tahun 2 bulan. Kenapa saya bikin usaha ini? Karena kecintaan saya terhadap dunia kopi. Kami senang sekali menggunakan aplikasi Carini karena terdapat sistem POS mandiri yang dapat membantu dan memudahkan kami untuk mereka penjualan. Dan di aplikasi Carini juga terdapat fitur yang dapat memudahkan kami dalam melakukan penjualan offline dan online. Yuk, buat kamu para pemilik usaha, kafe ataupun resto, segera download aplikasi Carini dan segera menjadi bagian dari Sobat Carini. Oke, itu adalah gambaran sekilas mengenai kami gitu ya, Pak Bib. Itu salah satu mitra kami, salah satu partner kami yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan Carini.
Nah, aku ingin share sih Pak Bib dan teman-teman Ya, pada pagi hari ini sebetulnya kami ini apa gitu ya. ya, ya, Kami boleh dibilang lahir berdasarkan semangat nyatakan saling bantu karena kecintaan kami kepada teman-teman UMKM Pak Bib gitu kan. Di ya. mana sebetulnya harapan kami ke depannya kami ingin menjadi suatu wadah, suatu tempat gitu kan, di mana di situ bisa tercipta ekosistem Pak Bib gitu ya, ekosistem kanal gitu kan yang berlandaskan kolaborasi baik itu di bidang offline-nya maupun di bidang online-nya. Nanti aku akan sedikit share kenapa sekarang ini para pelaku usaha khususnya UMKM juga harus belajar untuk melek teknologi gitu kan. Karena kita nggak bisa pungkiri ya memang bisnis secara offline itu sudah pasti masih ada, tapi kita tidak bisa pungkiri juga bahwa perkembangan bisnis di dunia online itu juga growth-nya cukup tinggi gitu ya. Sehingga baik offline dan online sekarang ini mau tidak mau berdasarkan segmennya dan industrinya ada baiknya mulai dicoba oleh para pelaku usaha gitu kan. Di mana akhirnya kami menempatkan diri di sini di mana kami bisa membantu teman-teman pelaku usaha menjalankan online dan offline bisnisnya melalui wadah kami yang sudah terintegrasi dengan banyak ekosistem berlandaskan kolaborasi tadi gitu. Kami nggak muluk-muluk, Pak Bib, kami nggak bilang bahwa kami ingin menjadi yang pertama, kami ingin menjadi yang terbaik, kami ingin menjadi yang terbesar, enggak gitu ya. Karena kami cari ini nggak ada di belakang untuk mendorong, kami tidak ada di depan untuk menarik, tapi memang kami selalu memposisikan diri kami ada di samping pelaku usaha sebagai partner. Yuk kita bangun, bersinergi, maju bersama. Kurang lebih begitu. Misi kami udah pasti menitik beratkan kepada 4 aset terbesar untuk kami. Apa aja tuh 4 aset terbesar kami? Udah pasti nggak jauh-jauh adalah people kami, orang-orang kami gitu ya. Itu adalah aset terbesar kami karena perusahaan yang sehat, perusahaan yang maju, perusahaan yang berkembang adalah perusahaan yang memiliki orang-orang yang luar biasa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, aset terbesar kami apalagi? Buat kami aset terbesar kami adalah para pelaku usaha kami ya, SMI, UMKM itu merupakan aset terbesar kami yang memang hati kami ada di mereka gitu ya. Yang kedua. Yang ketiga, siapa lagi aset terbesar kami? Ekosistem kami, ekosistem kolaborator kami gitu kan, kayak teman-teman yang ada di sini, Pak Bib, Pak Rudi gitu ya, dari TV Desa, buat kami adalah bagian dari ekosistem. Ekosistem yang mana? Ekosistem yang membantu memasarkan, kurang lebih gitu ya. Karena melalui kalian, kami berharap bahwa teman-teman di luar sana yang mungkin belum kenal kami, mulai kenal kami gitu. Itu juga merupakan misi dan aset terbesar buat kami. Yang keempat adalah pelanggan dari si pelaku usaha itu sendiri gitu ya, walaupun kami bisa membantu secara indirectly, secara tidak langsung, tapi kami tahu bahwa pelanggan adalah aset terbesar buat pelaku usaha, kami juga menganggap bahwa pelanggan tersebut juga aset buat kami, kurang lebih begitu. Next. Selanjutnya. Oke, di layar aku kebetulan belum muncul. Oke, ini. Sekarang gampangnya adalah kita melihat bahwa kenapa sih Carini itu hadir akhirnya gitu ya. Kenapa kita hadir? Kita hadir di tengah-tengah pandemi, kita hadir di tahun 2020 gitu kan. Karena tadi again prinsip nyatakan saling bantu. Kenapa kita sampai menyebutkan kata-kata nyatakan gitu ya. Banyak orang sekarang ini simpati adalah ya, tapi empati nggak ada yang tahu gitu ya. Sehingga buat kami adalah saling bantu itu nggak cuma jadi kata-kata gitu loh. Kami mau bahwa saling bantu ini dinyatakan dalam bentuk nggak cuma ucapan tapi perbuatan gitu ya. Jadi dari situ kami mulai apa ya, bangun tadi mulai terdorong gitu loh. Apa ya yang mesti kita lakukan untuk teman-teman UMKM itu? Akhirnya kami melakukan yang namanya case study gitu ya. Kami create use case, kami pelajari langsung di lapangan dari pertengahan tahun 2020 sampai akhir tahun yang lalu 2021 gitu ya. Ada berbagai macam hal yang menurut kami sangat basic, sangat fundamental yang harusnya menjadi cukup perhatian gitu ya dan menjadi fokus untuk bisa memperluas penetrasi sekarang ini. Kita tahu bahwa total UMKM itu kan kurang lebih 65 juta ya. Tapi kita juga tahu bahwa penetrasi
penetrasi dari sisi misalkan teknologi, penetrasi dari sisi digital gitu ya, itu pun tidak terlalu besar. Penetrasinya ada di angka kurang lebih 17% gitu. Akhirnya kami ingin mengambil apa ya, semangat gitu ya untuk mengambil, coba deh kita nggak mau diam, at least kita coba berkontribusi, kita coba mengambil bagian. Akhirnya kita melakukan pemetaan. Ternyata pemetaan yang simple dan sederhana yang ada di teman-teman UMKM adalah salah satunya adalah pengelolaan toko offline dan pengelolaan toko online-nya gitu ya. Sebagian besar dari mereka itu menjalankan usahanya dengan menggunakan toko offline, sudah pasti gitu kan. Hanya sebagian dari mereka, bahkan mungkin di bawah 20% yang sudah merambah ke toko online. Bahkan ketika mereka menjalankan toko offline-nya pun, mereka masih menemukan banyak kendala-kendala karena toko offline-nya sendiri pun dijalankan oleh mereka secara manual gitu. Nah, ketika mereka mulai misalkan, aku mau deh menjalankan usahaku secara teknologi, memanfaatkan teknologi, mengoptimalkan teknologi, menggunakan digital. Unfortunately, buat teman-teman UMKM ini kan levelnya terlalu luas nih, Pak Bib dan Pak Rudi gitu kan. Nggak semuanya memiliki satu level edukasi yang sama gitu kan. Yang kedua lagi akhirnya permasalahannya, terlalu banyak aplikasi yang diunduh gitu ya, terlalu banyak aplikasi yang bermain di luar sana untuk kebutuhan atau fitur yang berbeda-beda gitu ya. Betul. Gampangnya adalah, ketika mereka mau melakukan pencatatan, wah teman-teman POS di luar sana banyak, tapi yang mana yang paling tepat buat aku dulu nih yang baru belajar gitu ya. Mereka akhirnya nyari-nyari, kebanyakan pusing sendiri gitu. Terus apalagi pembayaran gitu kan. Wah, setelah mereka butuh pencatatan kan aku juga perlu menerima pembayaran. Aku nggak bisa cash terus. Aku juga mau nih terima cashless. Itu beda lagi gitu. Jadi terlalu banyak gitu informasi yang ada di luar sehingga menyulitkan mereka untuk menemukan bahwa yang tepat aku mesti gimana sih gitu kan. Itu yang ketiga, belum adanya ekosistem yang benar-benar terintegrasi yang memang fokusnya ke perluasan atau kemudahan akses gitu, Pak Bib. Mungkin terintegrasinya ada, tapi berbicara kemudahan aksesnya sepertinya masih belum terlalu maksimal gitu. Karena teman-teman UMKM ini kan sebetulnya kan membutuhkan banyak banget kemudahan akses nih Pak, begitu kita ketemu di lapangan gitu ya. Gampangnya gini deh Pak, buat pelaku usaha, buat UMKM, mereka butuh akses apa aja sih? Yang pasti mungkin kalau kayak aku, background-nya perbankan, yang ada di kepalaku adalah, akses pembayaran, akses permodalan, gitu kan ya, pasti ya. Padahal di luar sana mereka butuh yang namanya akses itu lebih banyak lagi gitu loh, ekosistem akses lebih banyak lagi. Apalagi yang kita temuin, akses distribusi Pak, akses komunitas, akses education gitu kan, akses investasi, bahkan yang paling basic yang kita nggak pernah kebayang Pak gitu ya. Sampai saat kita ngobrol itu kita baru sadar, bener juga ya, apa yang paling mereka butuhkan? Akses pemasaran Pak. Pasar, betul sekali. Akses pemasaran itu mereka butuh banget gitu. Itulah yang akhirnya menjadi nanti aku cerita yang menjadi solusi gitu di kita gitu ya. Nah, atas permasalahan-permasalahan yang tadi, kalaupun mereka akhirnya kelola toko offline dan online-nya mau pakai aplikasi, mereka telah menemukan aplikasi yang tepat gitu ya. Terus ini akses aku udah ketemu akses yang tepat juga. But unfortunately, tapi sayangnya laporannya terpisah-pisah. Laporannya yang ada terpecah-pecah gitu, di aplikasi A, di aplikasi B, di mana C, di mana D gitu kan. Pusing lagi, pecah kepala. Gampangnya begitu ditanya, omset kamu hari ini berapa? Bingung karena aku ada di offline, aku ada di online. Kalau omset dari sisi pembayaran segini, omset dari sisi pengiriman segini. Akhirnya mereka end up pada ketidakefektifan, ketidakefisienan yang kita tahu itu berdampak kepada produktivitas mereka secara keseluruhan. Udah mereka mesti mikirin create produk, bagaimana cara memasarkan produknya, bagaimana cara mengembangkan varian produk, tapi mereka sudah dipusingkan dengan tools-tools yang harusnya diharapkan membuat pekerjaan mereka jauh lebih efektif dan efisien. Kurang lebih begitu. Nah, atas permasalahan-permasalahan ini, akhirnya kita menjadikan ini sebagai satu raw material, Pak. Akhirnya ini kita jadikan sebagai bahan baku, gitu ya, untuk kami memberikan solusi kepada teman-teman UMKM di lapangan. Next-nya.
Nah, solusinya apa sih? Akhirnya solusi yang kita coba tawarkan adalah kami coba membuat satu aplikasi, kami coba membuat satu tools di mana dalam satu aplikasi tersebut apa aja jadi satu gitu. Apa sih artinya apa aja jadi satu? Di dalam satu aplikasi tersebut, teman-teman UMKM yang pertama, mereka dapat mengelola toko mereka baik secara offline maupun secara online di dalam satu aplikasi. Offline-nya dari sisi apa? Dalam satu aplikasi kita, mereka sudah bisa menikmati fungsi POS, aplikasi kasir secara gratis. Kenapa kita kasih gratis? Kita sedang melakukan gerakan 3.000 mitra UMKM pertama yang menggunakan Carini. Kami memberikan penggunaan POS secara gratis untuk seterusnya. Karena kenapa? Kami ingin teman-teman UMKM ini bisa melek teknologi, melek digital, mengoptimalkan teknologi untuk pengelolaan usahanya gitu. That's why kami sangat concern di situ, makanya kami bilang aku mau ada gerakan 3.000 UMKM, mereka mulai belajar melakukan pencatatan secara digital gitu. Yang kedua apa? Kita tahu bahwa penyerapan pembukaan toko online pun belum terlalu besar dibandingkan dengan total UMKM sendiri. Akhirnya di aplikasi kami membuat fitur sekaligus bisa buka toko online. Apa sih tujuan kami membuat ini? Tujuannya adalah agar teman-teman mitra UMKM setelah pakai offline-nya, belajarlah mulai membuka online-nya sebelum misalkan mereka kembali melangkah mengoptimalkan teman-teman yang ada di luar sana. Teman-teman kita tahu kalau di food ada GrabFood, ada GoFood, ada ShopeeFood, monggo bisa buka juga di tempat teman-teman yang sudah ada di lapangan. Karena kenapa? Pembukaan atau memperbanyak channel pemasaran buka toko ini sebetulnya penting sekali gitu kan untuk teman-teman coba buka. Jadi dari kami tidak menganggap semua teman-teman yang ada di lapangan itu sebagai kompetitor. Kami tuh lebih ke sinergi, makanya kami menganggapnya kolaborasi. Justru dari kami mengharapkan bahwa teman-teman UMKM ini jangan takut buka toko online, jangan bingung buka toko online. Mau belajar dulu di aplikasi kami boleh, untuk kalian siap nanti membuka di tempat-tempat teman kami yang sudah bermain sebelumnya di luar sana. Tokopedia, Shopee, Bukalapak, monggo. Karena semakin besar, semakin luas, semakin banyak tempat teman-teman untuk berjualan, melakukan pemasaran, buka toko, niscaya sih biasanya bisa lebih optimal dalam meningkatkan penjualan. Itu yang pertama. Akhirnya kami memberikan satu aplikasi, satu tools di mana teman-teman bisa buka toko online dan bisa menggunakan POS kami dari toko offline, bahkan bisa jualan online secara langsung, sekaligus belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi akhirnya dalam satu aplikasi kami memberikan satu solusi ekosistem gitu ya. Akhirnya kami berkolaborasi dengan banyak akses player di luar sana, akses pembayaran, akses pengiriman, akses permodalan, akses pemasaran gitu ya, akses edukasi ke depannya gitu ya. Kami bekerja sama dengan semua penyedia akses-akses tersebut dan kami meng-create-nya itu menjadi satu ekosistem. Sehingga pelaku usaha begitu mereka menggunakan Carini, mereka tuh udah nggak kesulitan mencari kemudahan akses tadi. Misalkan gini, mereka mau nerima pembayaran secara digital. Kita tahu bahwa pemerintah juga udah mensupport kita dengan QRIS. Begitu mereka pakai aplikasi kami, mereka sudah bisa menikmati penerimaan pembayaran menggunakan QRIS gitu. Jadi akses-akses itu mulai kami ajak kerjasama, mulai kami berkolaborasi. Yuk jangan mencar-mencar gitu yuk. Kita ngumpul dulu di sini. Nanti kalau misalkan teman-teman UMKM-nya udah semakin terbiasa, udah membutuhkan yang lebih advance lagi gitu ya. Kalau di kami ada, teman-teman bisa pakai. Tapi kalau di kami nggak ada, bisa cari dari ekosistem yang telah berkolaborasi dengan kami gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang kami siapkan dan kita bantu lagi adalah laporannya terkonsolidasi. Jadi kalau misalkan mulai ditanya, misalkan teman-teman, jadi omset hari ini berapa? Sudah bisa jawab. Misalkan omset hari ini 10 juta, 10 juta, 8 juta barang gitu ya, 2 juta dari ongkir pengiriman, itu udah bisa gitu ya. Yang ujung-ujungnya apa? Produktivitasnya akhirnya meningkat. Waktunya lebih banyak, bisa lebih memikirkan yang memang strategi, bisa lebih memikirkan yang memang berdampak kepada cost and benefit, pengeluaran dan pendapatan secara keseluruhan gitu. Dan di samping itu memang kami ada satu solusi yang seperti tadi aku bilang ke Pabib bahwa mereka membutuhkan akses pemasaran. Kita juga ada satu komunitas namanya komunitas Sobat Cari, di mana di situ adalah kumpulan teman-teman yang punya hati untuk membantu UMKM gitu ya,
mereka bersedia untuk mengendorse produk-produk teman-teman UMKM, bahkan kalau fotonya kurang mereka bantu foto gitu ya, bisa dilihat nanti di Instagram kami, di Carini atau Cari Makan _official. Di situ banyak sekali hasil karya teman-teman Sobat Cari, komunitas kami yang berusaha membantu mengendorse, mempromosikan produk teman-teman UMKM di kanal mereka. Kurang lebih begitu. Next. Oke, jadi apa sih aplikasi Cari ini in overall gitu ya, secara keseluruhan. Jadi aplikasi kami sebetulnya sudah tersedia di Play Store atau iOS Store. Teman-teman UMKM yang mau pakai monggo, gampang, tinggal download aja. Kami semudah itu gitu ya, tinggal download aja. Begitu teman-teman download, register aplikasi kami, teman-teman di situ bisa, kalau misalkan teman-teman cuman sebagai customer, monggo dilihat produk-produk antar UMKM, teman-teman UMKM-nya disupport, karena gimana ya, aku cuma mau bilang bahwa produk-produk teman-teman UMKM itu nggak kalah loh, gitu ya. Aku kemarin sempat ke UMKM di Jogja ya, di area Merapi itu ada desa wisata Penting Sari gitu kan. Mereka bermain di kopi gitu ya. Aduh, kopinya luar biasa gitu ya. Jadi aku sampai mengajak mitra-mitra kita gitu ya, mereka yang misalkan kayak tadi Foja gitu ya, dia buka toko kopi. Yuk, kalau misalkan perlu kopi-kopi gitu kan, jangan lupa angkat kopi-kopi daerah buatan daripada teman-teman UMKM gitu kan. Ya, Jadi kalau betul. teman-teman sekarang yang lagi nonton YouTube, misalkan teman-teman, tapi aku nggak ada usaha, nggak apa-apa, masuk aja sebagai customer, tolong dukung produk-produk UMKM yang ada di Indonesia. Produknya enak, Ya, hasil karyanya luar biasa gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman yang memang yang punya usaha, teman-teman bisa buka toko di aplikasi kami dan langsung menikmati apa? Buka toko online-nya, bisa menikmati POS-nya, bahkan ke depannya kami akan membantu teman-teman untuk jangan khawatir buka toko online di banyak kanal gitu ya. Karena kenapa? Pengaturannya nanti kami bantu di dalam satu aplikasi yaitu Carini. Jadi silakan buka sebanyak-banyaknya karena itu kunci sangat penting untuk melakukan pemasaran, penjualan, buka toko gitu ya. Nanti pengaturannya bisa dibantu oleh kami di dalam satu aplikasi Carini gitu. Next. ya. Nah, ini beberapa gambaran fitur yang teman-teman bisa manfaatkan dan gunakan gitu kan dalam pengelolaan dan penjualan teman-teman gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Tagline kita apa aja jadi satu, karena memang semuanya ada di situ, toko online, POS, pengelolaan toko online di multi kanal gitu ya. Bahkan bisa terima reservasi, bisa terima pick up, bisa terima delivery gitu kan. Biasa kan kalau customer ke tokonya Bapak Ibu cuma misalkan diarahkan delivery doang gitu kan, atau diarahkan pick up doang gitu kan, padahal sebetulnya customer ini mau mengenal Bapak Ibu mau mengenal customer. Di kami memberikan kebebasan transaksi bergaya gitu ya, gaya transaksi. Mau delivery monggo, mau pick up datang ketemu ngobrol dengan yang jual silakan, bahkan mau dine in reservasi di tempatnya bisa gitu ya. Dan dalam satu akun kami bisa mengelola banyak toko. Kadang-kadang teman-teman UMKM tokonya nggak cuma satu, usahanya nggak cuma satu, usahanya banyak. Monggo, silakan kelola tokonya dalam satu akun di aplikasi Carini. Yang paling enak lagi nanti kita juga bisa bantu atur scheduling, schedule siapa yang datang, siapa yang mau pick up itu bisa diatur. Dan bahkan ke depannya kita akan bantu teman-teman kelola toko teman-teman di multi kanal, di channel yang berbeda. Sama seperti sekarang ini kita sedang kerjasama dengan GrabFood yang akan launching di bulan Juni ini atau di awal Juli. Jadi teman-teman yang punya toko di GrabFood gitu kan, buka toko juga di kita, bisa kelola tokonya dari aplikasi Carini gitu. Next. Nah, nanti teman-teman kita belajar tahap-tahap ya, sedikit-sedikit gitu ya, biar nggak bingung, biar nggak pusing. Bahkan ke depannya nanti kami akan menyiapkan dashboard. Dashboardnya sudah ada, dashboardnya udah ada gitu ya, tersedia. Cuman memang kan belajar itu pelan-pelan ya. Yang penting ada keinginan bangun dulu tadi ya, keinginan bangunnya dulu. Jadi nggak apa-apa, coba dulu dari yang di aplikasi. Nanti ke depannya kita akan bantu untuk Bapak Ibu belajar mulai lari ke analisa hasil dari kelola toko gitu ya. Di situ nanti Bapak Ibu bisa bermain banyak karena analisanya misalkan, oh customerku ternyata sukanya produk A. Wah, kalau aku promo produk A, aku bandel nih, aku combine sama produk B.
mungkin bisa ningkatin penjualan produk B. Nah, kurang lebih begitu. Nanti kita akan bantu terus karena memang prinsip kami di dalam mencintai teman-teman UMKM ini, kami enggak short term, istilah kata, oh masuk ke aplikasi selesai, tidak. Kami akan senantiasa terus menemani perjalanan Bapak Ibu. That's why kami bilang kami maunya ada di samping, kami mau sebagai partner gitu ya, karena kami akan senantiasa mendampingi perkembangan Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu menjadi UMKM kekinian yang luar biasa, kurang lebih gitu. Next. Bu Leni. Yes. Mohon maaf untuk penjelasannya, boleh kita lanjutkan setelah commercial break dari TV Desa. Boleh, padahal lagi hot-hotnya nih Pak Rudi. Ini sangat seru sekali untuk penjelasannya, waduh luar biasa. Ya, baik teman-teman insider, jangan kemana-mana, kita akan masuk dalam commercial break terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini bincang-bincang seru banget sama Ibu Tan Leni Yonatan dari PT Dasa Karya Indonesia, Cari Ini Aplikasi, sampai jam 12 siang ini. Ditemani dengan Bapak Bim Muhsin Assegaf, founder Indonesia Direct, dan tentunya dengan saya Rudi Anwar, founding partner Indonesia Direct. Kami akan kembali setelah commercial break satu ini. Silakan. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Selama ini jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soil stabilizer ini menggunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm, dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di mix diaduk, setelah padat dihamparkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah body roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877 200 6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Pertashop. Keuntungan menjadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Kerjasama yang menguntungkan. Takaran dan kualitas standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Ya, Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik, antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional. Yes, baik. Terima kasih teman-teman untuk kehadiran dan partisipasinya dalam kesempatan kali ini. Bincang-bincang seru kita sama dengan Ibu Tan Leni Yonatan, PT Dasa Karya Indonesia dari Cari Ini Application. Dan tentunya dengan Pak Bim Muhsin Assegaf, founder Indonesia Direct, dan saya Rudi Anwar, founding partner Indonesia Direct. Silakan Bu Leni, mari kita lanjut. Masih ada part 2. Iya, pas lagi ini ya, pas lagi seru-serunya nih. Ya, silakan Bu Leni. Oke, nah karena memang hati kami adalah hati UMKM gitu ya. Ketika kami mulai, kami memang ada dari tahun 2020 seperti yang tadi aku info, di mana kita mulai
pendalaman ke teman-teman UMKM gitu ya, sampai dengan akhir tahun lalu akhirnya terciptalah kita punya aplikasi yang launching di Februari tahun ini gitu kan. Nah, karena memang dasarnya kita tuh mencintai teman-teman UMKM, jadi waktu kami melakukan tugas kami lah gitu ya untuk melakukan penetrasi aplikasi kami, tools kami ke teman-teman UMKM gitu ya, itu kita tuh bahagia sekali gitu, Pak Bib. Capek itu hilang gitu ya, apalagi once ketemu mereka, kita ngobrol gitu ya, capek itu hilang, yang ada cuman happy gitu ya. Ini kurang lebih gambaran official merchant kami gitu kan. Terus aku juga share beberapa kegiatan kami bersama dengan teman-teman komunitas. Bahagia banget karena kayak kami baru launching di Februari kemarin, baru dalam 4 bulan, tapi kami udah kenalan banyak banget teman-teman komunitas UMKM. Ada yang dari Kabupaten Bekasi, terus ada yang memang sama tuh halal bihalal grup ekspor gitu ya, mereka kayak bikin kerajinan segala macam, kami bertemu mereka. Kapan tuh kita juga ke Solo nih, hari ini lagi ada teman-teman juga di Solo gitu kan, terus kita di Jogja juga ketemu eco printing komunitas gitu. Bahkan yang terakhir itu kita berkunjung ke desa wisata Penting Sari gitu. Biasanya aku kalau minum kopi itu aku pakai gula, di situ sampai Pak Bib, Pak Rudi, aku nggak mau pakai gula itu kopi karena kopinya wangi banget, enak banget gitu. Jadi kopi apa itu namanya? Itu kita honey robusta gitu ya. Aku sampai belajar banyak di situ, dikasih tahu bahwa oh ini kopi lanang, ini kopi wedok. Kopi lanang nggak bisa ditanam, kopi wedok ternyata bisa bisa ditanam gitu ya. Seneng banget sih ngobrol sama mereka. Ternyata mereka tuh antusias banget gitu. Dan waktu kita jelaskan mengenai cara ini, mereka bilang bahwa sebetulnya mereka tahu dan ingin belajar gitu kan. Waktu aku ngeliat angka gitu ya, pas aku lihat 65 juta UMKM. Tapi yang buka online segala macam baru 17%-nya. Kita mulai bertanya-tanya kenapa gitu kan. Akhirnya kami memilih battle kami lah ya. Karena keinginan kami bilang bahwa kita mesti turun ke lapangan dan kita harus bertemu dengan semua teman-teman komunitas tersebut. Dan puji Tuhan kita baru jalan di Februari sampai dengan sekarang ini, mungkin teman-teman UMKM yang bergabung di kami hampir 400-an, Pak Rudi, Pak Bib. Luar biasa. Iya, next. Nah, kurang lebih demikian sharing aku mengenai Carini. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Bisa coba follow kami punya Instagram juga. Kalau ada pertanyaan juga monggo. Kita akan coba jawab. Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa. Penjelasannya sudah sangat lengkap dan membuat kebetulan memang Indonesia Direct sendiri sebagai sebuah komunitas yang berisikan semuanya UMKM dan berkolaborasi dengan TV Desa yang ditonton oleh pemirsa sahabat desa dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini menjadi ajang yang menarik dan tentunya akan muncul banyak pertanyaan di sini. Namun pada kesempatan kali ini tim kami sendiri dari Indonesia Direct udah punya banyak pertanyaan nih Bu Leni. Dan saya akan kasih kesempatan untuk Mbak Fitri untuk bertanya lebih dulu sebelum saya, Coach Rudi akan ikut tanya-tanya juga. Silakan Fitri. Siap menjawab Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sofiani. Oke, hai Jadi Mbak. kan, halo. Jadi dijelaskan kan, udah dijelasin panjang dengan jelas latar belakang berdirinya Carini, terus apa aja yang ada di aplikasi Carini yang luar biasa ini. Jadi pasti di dalamnya pasti ada tantangan, Mbak. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar saat menciptakan Carini ini? Oke, Mbak Silviani. Aduh, kalau berbicara mengenai tantangan, Mbak, kita mungkin nggak selesai nih. Kita nggak selesai nih ngobrolnya gitu ya. Tantangannya banyak banget, Mbak. Kalau bukan karena benar-benar kecintaan ya, aku bilang kalau bukan benar-benar karena passion, mungkin akan stop di tengah jalan gitu ya. Karena tantangannya luar biasa gitu ya, mulai dari energi ya segala macam ya, itu kan banyak sekali. Cuman mungkin aku sebutin 3 aja ya tantangannya. Yang pertama adalah people ya. Yang pertama menurut aku orang gitu ya.
mendapatkan orang yang memiliki hati yang sama gitu ya, untuk kita sama-sama bangun gitu kan, di mana passion-nya itu kan sebetulnya nyatakan saling bantu gitu kan. Orang kami juga nggak banyak, orang kami juga sedikit, semangat bekerja untuk teman-teman UMKM 24 jam, 7 hari itu gitu ya, itu harus menjadi apa ya, harus menjadi DNA kami gitu ya, harus menjadi apa ya, darah kami gitu kan. Itu nggak mudah, Mbak Silviani gitu. Sehingga makanya aku bersyukur sekali karena teman-teman kami, tim kami di Carini itu orangnya luar biasa semua, Mbak. Mereka adalah orang-orang yang memang memiliki hati mau menyatakan saling bantu gitu. Di simpati aja nggak cukup gitu loh. Kami adalah orang-orang yang mau jalan sampai ke empati gitu, sampai ke tindakan gitu, sampai ke action gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah tim kami luar biasa gitu ya, produk kami jadi, tantangan terbesar apa yang kedua? Kadang gini Mbak, kadang yang namanya niat baik belum tentu diterima baik, bener nggak? Waduh itu bikin down Mbak, bikin sedih gitu ya. Wah kami kadang-kadang ngumpul, aduh sedih ya gitu, mau nangis gitu ya. Padahal niat kita baik ya gitu. Itu juga jadi tantangan Mbak. Cuman lagi karena prinsip kami adalah maju terus pantang mundur. 65 juta UMKM ada di luar sana gitu ya. Yang menolak ada, tapi yang menerima pasti ada gitu ya. Yang bikin down contohnya kayak gimana? Hah? Misalkan, yang bikin down, jadi begitu, bisa menjadi inspirasi kita sebagai UMKM, sebagai entrepreneur yang biar lebih merasa tertantang gitu dan punya inspirasi dengan Ibu Lenitan yang mempunyai banyak tantangan yang bikin down, yang bikin sedih, sakit hati. Cuman salah satunya apa gitu kira-kira? Iya, gampangnya gini ya, Pak Rudi, waktu kita misalkan ke teman-teman UMKM gitu ya, jawaban mereka adalah, enggak Mbak, aku begini aja, catat begini masih gampang kok Mbak. Itu langsung aduh sedih ya, padahal kita nih kesini mau ngajarin supaya itu kan sebetulnya dalam 1 menit selesai gitu ya, kayak gitu kan. Sedih kan kita pasti kan, enggak Mbak, di kita tetap maunya begini aja Mbak, udah selesai gitu kan. Jadi kalau kayak gitu saya ada lihat, kalau kayak gitu yang pertama, kalau misalnya orang tua itu kadang suka susah melihat bacanya dalam aplikasi, tulisannya kekecilan. Jadi waktu kita dikasih aplikasi tuh udah nyerah, aduh nggak kebaca nih gitu. Jadi mata kita makin nyuram-nyuram gitu kan. Nah itu salah satunya. Tapi kita nggak bisa ngomong secara langsung. Jadi kita bilangnya ya, aduh Mbak udah kita yang manual aja deh Mbak gitu kan. Karena keterbatasan dari mata kita waktu kita udah berumur tuh udah susah gitu. Apalagi yang usaha rumahan yang masih manual apa segala kan gitu. Jadi kadang ya kita tidak bisa mengutarakan yang sesungguhnya, tapi ya kita jawabnya seperti itu gitu. Nah itulah yang jadi kendala sebenarnya, yang mungkin ada solusinya kali kira-kira dalam seperti itu. Bacaan yang tulisan teks terlalu kecil itu yang nggak bisa kebaca gitu sebenarnya. Iya. Itu juga salah satu input yang sangat bagus, Pak Rudi, yang memang kita ketemukan di lapangan gitu ya. Dan biasanya kalau yang kayak begitu, kita ada tuh, Pak Rudi kemarin ketemu, mungkin kalau teman-teman aku di sini yang pas ikut ke Jogja, ada namanya Pak Nugroho gitu ya. Karena udah nggak kelihatan gitu ya, cuman dia bilang gitu loh, dia bilang, aduh Mbak, ini mataku udah nggak kelihatan gitu kan ya, kita godain dia gitu kan. Terus tapi karena memang dia keinginan belajarnya ada, Pak Rudi tahu apa yang dia lakukan? Dia manggil anaknya. Iya. Dia gitu ya, nanti di rumah aku minta anakku gitu. Yang kayak gitu bikin kita apa ya? Wah, Pak Rudi ternyata mau Pak Nugroho ternyata mau belajar. Nggak apa-apa Pak Nugroho, nanti kita infokan ke anaknya supaya nanti anaknya di rumah pelan-pelan gitu kan. Karena kan kalau memang matanya sudah bermasalah, mungkin kan juga nggak bisa cepat ngelihat, diajarnya mesti lebih pelan-pelan. Sementara kita kalau saat itu ada di lapangan kan, waktu itu kan juga kan nggak mungkin bisa terlalu panjang ya Pak Rudi gitu. Untuk mengajarkannya ini apakah ada Zoom-nya setiap hari apa gitu, setiap minggu atau apa gitu Bu?
Ada Pak Rudi. Jadi approach kita itu dua. Jadi kita menjalankan itu dua metode. Satu adalah metode memang kami turun langsung ke lapangan karena kami ingin mereka tahu bahwa kami ini ada gitu ya. Terus yang kedua, kami juga membuka kelas-kelas namanya cari kelas gitu, rutin, kadang sebulan sekali, 2 bulan sekali dengan tema yang berbeda-beda gitu kan. Di sana teman-teman UMKM yang udah tergabung bisa masuk mengikuti untuk dapat pengetahuan lebih jauh lagi. Oh, aplikasi ini bisa apa aja sih? Oh, ternyata bisa begini juga ya gitu. Itu ada. Nah, itu pemberitahuannya melalui email, WhatsApp atau apa, Bu? Nah, pemberitahuan kita melalui berbagai macam kanal, Pak Rudi. Yang pertama adalah kita memanfaatkan atau mengoptimalkan internal kanal dulu yang ada di aplikasi. Jadi kayak chat di dalam aplikasi, gitu kan, atau notifikasi di dalam aplikasi. Terus yang kedua, kita juga share di kita punya sosial media di Instagram Carini dan Cari Makan _official. Kita juga share melalui WhatsApp karena kita kan sudah dapat teman-teman teman-teman mitra punya WhatsApp, kita juga share melalui WhatsApp gitu. Dan terakhir melalui email mereka juga kalau mereka memasukkan emailnya gitu. Oke, siap. Nah, Lanjut, yang bikin sedih lagi apa, Bu? Menarik sekali nih, yang bikin sedih lagi apa? Jangan sedih lagi ya. Jadi tantangannya people, ya kan? Tantangannya orang yang kita cintai sendiri, UMKM itu sendiri tantangan ya yang kedua. Terus tantangan yang ketiga apa? Udah pastilah ya permodalan, modal. Apalagi kami bootstrapping gitu ya, on the way menjadi startup, kami mesti pinter-pinter gimana caranya kami bisa terus berkontribusi dengan cara yang smart gitu ya, dengan cara yang yang jelas gitu kan. Nah, itu adalah tantangan-tantangan yang memang harus kami lewati karena buat kami sebenarnya challenge itu kan bagian proses ya, proses buat kami gitu. Kalau nggak ada challenge justru kita nggak kebentuk gitu loh. Tapi dengan ada challenge ini tim kami semakin solid gitu kan, kami semakin tegar gitu kan, kami semakin terbentuk gitu sih. Itu Mbak Silviani, semoga menjawab. Luar biasa. Terima kasih Bu Leni. Lanjut. Kan tadi udah dijelasin apa aja fitur-fiturnya, terus apa yang menjadi keunikan dari Carini ini dibanding sama yang lainnya, Mbak? Boleh dibilang keunikan kami, aku jawab langsung kemudahan. Keunikan kami adalah kemudahan gitu kan. Karena nanti Mbak Silviani mesti coba ya, kemudahannya apa? Cukup punya device, cukup punya handphone, yang aku percaya bahwa rata-rata penduduk Indonesia pasti punya handphone ya, karena jumlah handphone itu melebihi jumlah penduduk Indonesia sendiri ya kan. Kalau aku nggak salah jumlah handphone beredar itu kurang lebih sekitar 350 juta, sementara jumlah penduduk Indonesia belum nyampe segitu gitu ya. Jadi aku percaya bahwa semua pasti punya handphone. Optimalkan handphone yang ada ya kan. Selain handphone bermanfaat untuk apa coba Mbak Silviani? Selfie, ya kan? Tapi handphone itu juga bisa bermanfaat untuk kelola tata usaha toko ya, usaha bisnis gitu. Kemudahannya apa? Cukup ke Play Store, cukup ke iOS Store, download aplikasi kami, ya kan? Langsung lakukan register dengan langkah-langkah yang singkat, sudah bisa langsung menikmati POS gratis, bisa ada toko online, bisa langsung menggunakan semua fitur yang disiapkan ekosistem kami, sesimpel itu gitu. Jadi kalau aku bilang kelebihan kita ya kemudahan untuk teman-teman pelaku usaha yang memang masih membutuhkan fitur-fitur basic gitu ya untuk mereka belajar, untuk mereka tahu sebelum mereka lari ke yang advance gitu kurang lebih. Apakah untuk laporan-laporannya itu bisa terkoneksi web base yang bisa kita lihat dari laptop? Bisa Pak Rudi. Maka tadi ada di slide presentation aku ada satu dashboard yang sebetulnya kita udah sediakan nih. Tapi untuk teman-teman pelaku usaha misalkan yang memang belum mengoptimalkan teknologi, kita belajar dari langkah-langkah yang mudah aja dulu gitu kan. Download dulu, coba pakai POS-nya gitu kan. Nah, biasanya nanti kami akan follow up Pak di belakang gitu kan. Kita telepon gitu kan. Sudah mulai pakai, sudah. Yuk kita lihat bahwa di aplikasi Carini ini bisa membantu yang lebih lagi loh. Nah, baru kita arahkan Pak, mulai baca laporan, mulai baca transaksi gitu kan, supaya mereka bisa tahu lebih dalam sebetulnya mengenai usaha mereka sendiri. Oke, good. Terima kasih Bu Leni. Lanjut Mbak Selvi. Kedepannya gimana nih Mbak cara memberikan kepercayaan kepada mitra penjual atau pembeli supaya tetap setia pakai Carini ini? Oke.
Kalau aku mungkin jawabnya ini jawab pertanyaan kamu luar biasa. Kalau buat aku gini loh Mbak, kepercayaan itu kan berbicara mengenai kalau kita di dunia nih ya Mbak ya, kepercayaan itu kan berbicara mengenai keberadaan lah kalau buat aku, ya kan? Kepercayaan itu berbicara mengenai keberadaan kalau buat aku gitu ya. Nah, apa sih yang akan Carini lakukan supaya mitra kita, pembeli kita, ekosistem kita percaya sama kita, ya keberadaan kita gitu loh. Kita harus sebisa mungkin gampang dicari, gampang dijangkau gitu loh. Apa tuh bentuknya misalkan mereka mau menghubungi kita lewat sosial media kita bisa respons cepat gitu ya. Mereka ketemu kendala terkait aplikasi kita, mereka mau bertanya, mereka bisa langsung hubungi kita di WhatsApp kita gitu kan, dan kita langsung respon dengan cepat gitu kan. Sebetulnya kan selama mereka tahu bahwa mereka cari kita semudah itu, niscaya biasanya kepercayaan itu terbentuk dengan sendirinya, Mbak. Gitu. Jadi kepercayaan itu ya it depends on keberadaan kita. Bagaimana kita menunjukkan diri bahwa kita ada buat kamu 24 jam 7 hari. Kamu cari kita dimanapun, kita nggak bakal yang namanya matikan WhatsApp kita. Gitu. Jadi kan mereka juga tenang. Akhirnya karena mereka tenang, ya udah, wah enak ke dia walaupun nggak pernah lihat muka, tapi begitu WhatsApp ada. Kita ada masalah di aplikasi, kita WA dia, dijawab langsung solve masalahnya. Yang penting dari situ kan, Mbak Silviani. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir Mbak. Yes. Gimana cara atau strategi Carini agar kedepannya itu lebih banyak digunakan atau dikenal masyarakat? Oke, nah kalau ini adalah balik lagi ke spirit nyatakan saling bantu kita tadi Mbak, bahwa kita harus bersama-sama, kita harus bersinergi untuk maju bersama gitu ya. Jadi sebetulnya strategi ini adalah strategi bukan hanya Carini, tapi strategi bersama, termasuk juga dengan pelaku usahanya gitu kan. Sehingga kita menerapkan yang namanya strategi organik dan tidak organik nih Mbak gitu ya. Kalau yang organik adalah kita kita mengajak semua teman-teman pelaku usaha untuk yuk pakai Carini gitu kan, kita sama-sama informasikan ke pelanggan misalkan, hey kamu udah bisa loh beli produk kita di Carini gitu ya. Jadi benar-benar memanfaatkan atau mengoptimalkan dari organik yang ada. Dan yang kedua yang tidak organik. Nah, yang tidak organik itu adalah bagian kami gitu ya. Kalau yang organik kan kita bersama-sama nih sebagai partner gitu ya. Dari kita bilang bahwa kamu kalau mau beli ini ada loh di tokonya si A di Carini. Kebalikannya, si A juga bilang, kamu kalau mau beli produkku aku ada di Carini. Kita sama-sama. Itu cara pertama, ya kan? Itu cara yang ideal, kita hidup damai. Ya kan? Tapi kita juga nggak diam aja nih. Kita juga menggunakan cara-cara yang tidak organik untuk membantu teman-teman pelaku usaha. Melalui apa? Ya kami bermain di digital marketing gitu ya, karena itu juga penting gitu ya. Kita juga bermain mengajak komunitas-komunitas kayak Sobat Cari yang tadi aku cerita gitu kan, untuk mereka mengendorse produk teman-teman UMKM dan menyatakan bahwa produk ini juga bisa dibeli di Carini, kurang lebih begitu. Jadi memang untuk strategi untuk membuat kami lebih dikenal adalah kami menjalankan dua strategi organik dan tidak organik gitu. Oke, terima kasih Mbak, jawabannya keren banget. Makasih Mbak Silviani atas pertanyaannya yang penuh tantangan ya Mbak. Gampang pertanyaannya dijawab. Luar biasa. Keren. Terima kasih Bu Silvi, terima kasih Bu Leni untuk penjelasannya. Kita udah memasuki jam 11.53. Tinggal 8 menit lagi udah selesai. Pak Habib belum nanya ini Pak Habib. Kayaknya kita mesti 3 jam. Iya, sudah diborong semua. Saya kebagian nanya apa lagi, udah habis waktunya. Udah tinggal closing statement doang. Apa ada sesi 2, sesi 3-nya nih Pak? Perlu kita bikin lagi sesi 2, sesi 3 nih, baik secara online maupun offline. Iya. Mungkin begitu karena memang banyak sekali penjelasan yang perlu lebih. Iya. Halo Pak Habib, wah hilang. Yes, Bu Leni mau tanya ini Carini itu awal katanya dari apa itu bisa namanya Carini? Terus kenapa warnanya ungu? Sangat menarik sekali soalnya. Iya,
Kenapa kita cari kata cari ini nyarinya juga nggak gampang loh ya. Kita tuh mikir lama gitu ya, kenapa ya kita mesti sebut nama diri kita apa ya. Akhirnya kita begini gitu loh. Dalam hidup itu namanya manusia sering banget mencari. Mencari ya kan. Hidupnya tuh mencari, cari ini, cari itu, cari ini, cari itu gitu kan. Akhirnya that's why kita bilang bahwa kita ini mau selalu menjadi partner kan, kita mau selalu menjadi pilihan kan, sehingga setiap kali dia nyari ada kita. akhirnya kita bilang lah, ya udahlah kita namanya cari nih aja, udah cari nih gitu kan, mau cari apapun khususnya pelaku usaha UMKM terkait dengan kemudahan akses, ya udah dicari nih aja gitu kan. Kenapa ungu gitu kan? Karena kalau aku bilang warna ungu itu warna ada dari satu sisi warnanya tuh warm, warnanya tuh hangat gitu kan. Hangat itu buat kita adalah kayak kita mau jadi tempat buat apa ya, berlindung lah, tempat buat datang lah, wadah lah gitu ya, baik dari pelaku usaha, mitra ekosistem, customer gitu ya, karena melihat tempat kita hangat nih, homey gitu kan, sangat terbuka, sangat welcome gitu. Tapi di balik warna tersebut, warna ungu itu menurut aku adalah warna kemandirian, ya kan, warna orang yang strong, warna orang yang kuat, walaupun tidak terlihat secara mata gitu ya, tapi dia di dalamnya memiliki ketegaran gitu. Luar biasa. Untuk tagline-nya apa nih cari nih? Cari nih itu kalau tagline kita secara kemanusiaan adalah nyatakan saling bantu, tapi tagline kita secara produk adalah apa aja jadi satu. Wah, luar biasa. Keren. Sangat menarik sekali nih. Untuk kita udah 11.56, tinggal 4 menit lagi. Jadi kira-kira, mohon maaf, dari Bu Leni ada kata penutup sebelum kita closing statement. Ya, aku cuma mau bilang kepada semua teman-teman UMKM yang ada di sana, di luar sana gitu ya, tetap semangat, maju terus, bangun, bersinergi untuk maju gitu kan. Jangan merasa sendiri. Karena sebetulnya tanpa Bapak Ibu teman-teman sadari gitu ya, di luar sini banyak sekali sebetulnya pelaku usaha seperti kami yang sangat peduli kepada Bapak Ibu. Tinggal tunggu waktunya, semoga aplikasi kami dapat menjangkau teman-teman Bapak Ibu dimanapun kalian berada gitu. Baik, terima kasih Bu Leni untuk partisipasinya, untuk penjelasannya, luar biasa sekali mengenai cari ini. Dari Pak Bib, mohon maaf ada kata penutup? Oh, langsung aja. Baik, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Kami dari Indonesia Direct percaya bahwa banyak sekali produk-produk Indonesia yang sangat menarik untuk ditampilkan secara lebih luas, secara digital, bukan hanya di pasar dalam negeri, tetapi juga pasar mancanegara. Dan Indonesia Direct merasa perlu mengangkat lebih jauh produk-produk ini melalui platform e-commerce indonesiadirect.id. Bagi teman-teman UKM yang merasa bahwa produknya cukup unik dan ingin ditampilkan dalam program acara Insider Review produk ini, silakan hubungi tim marketing kami di cs@indonesiadirect.id atau kunjungi website kami di indonesiadirect.id. Terima kasih teman-teman untuk meluangkan waktunya untuk sharing menarik dari Ibu Tan Leni Yonatan dari PT Dasa Karya Indonesia dari Carini, tentunya dengan Pak Bib selaku founder dari Indonesia Direct, dan saya Rudi Anwar, founding partner Indonesia Direct, yang didukung oleh TV Desa dan Insider untuk live streamingnya. Semoga sharing pada kesempatan kali ini dapat membuka wawasan dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Terima kasih. Thank you. Hari ini kita akan ada foto session dengan Rudi Anwar. Ikutin ya.
Saya Aditya dari CSP Law Firm. Saya mau beri testimoni buat Rudy Yanuar Fotografi. Saya tahunya Rudy Yanuar cuma tahu foto-foto tentang makanan, but in this event, timnya very professional, Pak Rudy-nya juga sendiri very professional. Mereka really time concerned, mereka well managed banget untuk acara-acara event seperti ini. So, well recommended banget untuk mau menggunakan Rudy Yanuar Fotografi.